kabarnya baik ya ini hari ini. Masih semangat ya Pak Faru ya untuk membimbing anak-anak Indonesia ya. Oke Pak Faru, seperti kesepakatan kita kemarin, panjenengan minta waktu untuk saya. Kira-kira 10-15 menit lah Pak Faru ya. Kira-kira nih Pak Faru, tujuan kita obrolan kita kali ini tentang apa ya Pak Faru ya? Sesuai dengan tema jenengan sebagai guru penggerak mengcoaching teman sejawat untuk memberikan pencerahan bagaimana cara pembelajaran yang baik sehingga nanti dampaknya ke siswa lebih baik lagi. Insya Allah intinya seperti itu. Iya, kira-kira nih Pak Faru, dari pembelajaran ini Pak Faru, kemungkinan Pak Faru kira-kira apakah ada ya sesuatu yang misalnya dari pembelajaran itu yang kepingin kita obrolkan kali ini? Oke. Kebetulan ini materi yang saya sepakati yang kita angkat adalah materi IPAS. IPAS ya Pak Faru ya. Kira-kira materi IPAS itu kalau saya amati secara pribadi itu banyak praktek sebenarnya. Iya. Kayak kemarin bagaimana mengenal daerah setempat masing-masing siswa itu banyak eksplor. Jadi banyak kegiatan sebenarnya itu langsung praktek terjun ke lapangan. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, kemudian pelaku sejarah ya, terutama orang-orang sepuh kita itu. Seharusnya memang seperti itu. Ini ya Pak Faru ya. Berarti kemudian Pak Faru ya. Kemudian apakah perlu misalnya bagi murid-murid panjenengan ini pada saat pembelajaran itu, apakah ada masalah kira-kira Pak Faru? Misalnya dalam penyampaian panjenengan atau dalam memberikan pembelajaran itu sendiri, apakah ada beberapa atau kemungkinan berapa persen sih anak-anak kali ini memahami tentang pembelajaran yang khususnya tentang daerah itu tadi? Yang pertama, dilihat dari sudut pandang gurunya sendiri, saya pribadi. Mungkin saya kurang memberikan ruang dan kesempatan untuk anak-anak lebih banyak mengeksplor lagi mengenai informasi sejarah di tempat masing-masing siswa. Itu yang mungkin kurang kesempatan yang diberikan kepada siswa. Karena mengingat juga dengan keterbatasan waktu sehingga mungkin dalam tanda kutip ya agak mengejar materi yang tertinggal. Gitu ya Pak Faru, itu kadang-kadang gitu semuanya ya. Insya Allah dari sisi guru seperti itu. Untuk yang kedua dari sisi anak-anak, dari sisi siswa itu kalau memang siswanya ya kurang termotivasi atau kurang keingintahuannya itu kurang, akhirnya mungkin tidak sebanding dengan siswa yang memiliki keingintahuannya lebih. Gitu ya Pak Faru ya. Ketika misalkan anak atau siswa yang keingintahuannya lebih tinggi itu sekali dua kali itu gurunya memberikan, ayo besok ada tugas proyek mencari informasi, entah itu sumber informasi dari orang tua atau orang sepuh yang dianggap itu tahu sejarah, silakan boleh bertanya. Itu ya Pak Faru ya. Itu langsung tes ya, gitu. Luar biasa Pak Faru ini. Pak Faru ini kan sudah ada hal-hal yang baik yang sudah jenengan lakukan. Ini nih Pak Faru. Tentunya Pak Faru dari ada yang beberapa siswa yang tidak memahami itu nih Pak Faru. Tentunya Pak Faru sebagai guru menginginkan dong biar anak-anak itu tidak berhenti pada satu titik itu. Kira-kira nih Pak Faru, kiat-kiatnya Pak Faru nih, kan kepengen itu lebih ya Pak Faru ya, anak-anak biar lebih bagaimana gitu, lebih baik ke depannya itu bagaimana sih Pak Faru kiatnya ini? Biasa yang saya lakukan di kelas itu suatu keniscayaan ya, kalau ada siswa yang satu rajin, yang satu kok kurang rajin, itu biasanya saya silang. Jadi siswa yang kurang bisa itu saya suruh belajar dengan teman sejawat. Silang ya Pak Faru ya. Seminimal mungkin itu misalkan siswa itu secara tempat tinggal itu berdekatan, karena memang berdekatan ya Pak Faru ya. Menyangkut sejarah suatu wilayah itu kan memang itu ya menyangkut wilayah tersebut. Jadi siswa yang mungkin dekat dengan temannya yang sudah mengerjakan itu saya suruh belajar. Belum selesai mengerjakan, belajar ke si A. Si C belum mengerjakan, silakan belajar ke si D. Berarti lebih
Oke. Berarti Dekat. oke. Berarti ke hal yang teknik tadi ya Pak Faru ya. Oke Pak Faru. Ini nih kondisi ideal nih. Seorang guru pasti menginginkan ya kondisi ideal sebetulnya yang diharapkan real dari murid panjenengan itu apa sih sebetulnya dari tema yang jenengan berikan tadi tentang daerah kulit tadi? Kondisi idealnya? Kondisi idealnya ya. Oke. Dari belajar mengenai sejarah masing-masing daerah, siswa itu diharapkan bersikap arif. Bersikap arif ya Pak. Arif, bijaksana, sehingga ketika anak-anak suatu saat terjun ke dunia masyarakat, itu insya Allah meminimalisir sesuatu yang moderatnya lebih besar. Betul. Karena banyak sekali dijumpai sejarah di lingkungan masing-masing siswa itu yang bisa diambil banyak hikmah dan pelajaran. Oke, Pak Faru, luar biasa ya Pak Faru. Yang kedua, Pak Faru, melestarikan apa-apa yang baik yang sudah berjalan selama ini dari nenek-nenek moyang sebelumnya. Yang baik, selama itu baik insya Allah bisa dilakukan oleh siswa. Jadi melestarikan nilai-nilai tadi ya Pak Faru. Luar biasa. Positif kalau semoga istiqomah ya Pak Faru. Oke Pak Faru. Ini yang kondisi ideal dengan harapan. Jadi bersikap arif, bijaksana, melestarikan nilai-nilai budaya tadi. Nah ini Pak Faru, kalau misalnya keadaan murid panjenengan saat ini nih, saya beri level nilai dari 1 sampai 10 nih. Keadaan untuk sekarang kira-kira pada level berapa ya muridnya panjenengan? Kisaran mungkin level 7 atau 8 lah ini. 7 atau 8 ya Pak Faru ya. Oke. Antara itu. Itu ya Pak Faru ya. Nah, ini nih Pak Faru. Tentunya panjenengan punya alasan nih. Anak saya masih di level 7 atau 8. Segitu kan. Jadi, menurut pengamatan panjenengan. Pasti sebagai guru kepingin dong meningkatkan dari level antara 7 sampai 8 itu pengen yang lebih ya Pak Faru ya. Nah, kira-kira nih Pak Faru ingin mencapai level berapa ya untuk memperbaiki hal dari level 7 ke 8 ya? Tentunya kalau ditanya ingin level berapa siswanya, insya Allah setiap guru menginginkan siswanya level sempurna, alias 10 ya. Oke, luar biasa ya Allah. Level 9 atau 10 ya Pak Faru ya. Oke, ini Pak Faru. Oke, luar biasa. Pak Faru ini ya, tadi pada level ke 9 sampai 10 itu bukan hal yang mudah tentunya sebagai guru nih Pak Faru. Nah, kemudian Pak Faru, cara-cara panjenengan untuk meningkatkan dari level 9 ke 10 nih apa nih Pak Faru? Dari level sekarang anak-anak yang di kondisi kelasnya Pak Faru nih. Ini sebenarnya yang saya harapkan dari jenengan. Kan jenengan kan gini nih Pak Faru, maaf nih ya. Panjenengan sebagai guru tentunya memiliki sih tahu apal karakteristiknya dari murid panjenengan. Nah, tentunya sih dari situ jenengan pasti memahami. Bagaimana sih untuk meningkatkan dari level 9 ke 10 yang tahu kondisi jenengan itu, yang tahu kondisi kelas jenengan itu panjenengan sendiri gimana nih? Sesuai yang diarahkan di kurikulum Merdeka itu ada asesmen ya, pemetaan asesmen setiap siswa. Pemetaan ya Pak Faru ya, oke. Ketika kita sudah tahu pemetaan siswa seperti apa, misalkan si A itu seperti ini, si B seperti ini, maka perlakuan juga harus berbeda. Oke. Tidak bisa kita samakan seperti kita menernak ayam atau bebek. Itu idealnya seperti itu. Tetapi kenyataan di lapangan kita sebagai guru juga kesulitan. Jadi intinya kita tidak bisa sepenuhnya menerapkan idealisme tadi, karena memang keterbatasan kemampuan kita, tenaga kita juga terbatas, yang kita bimbing juga hanya sekian, katakanlah kita jumlahkan, sempurnakan menjadi 30 siswa. Itu butuh waktu lama, jadi kita mungkin fokusnya kita maksimalkan siswa yang mungkin ambang batas kritis, itu yang kita perhatikan lebih. Itu ya Pak Faru ya. Nah, ini tadi panjenengan artinya kalau saya simpulkan dari jenengan tadi, artinya pembelajaran atau asesmennya itu juga berdiferensi juga ya. Pembelajarannya berdiferensi, jadi sesuai dengan potensinya anak, kemudian memperhatikan juga ambang batas. Nah, ini kira-kira nih Pak Faru, pasti kan rencana ini mau ditindaklanjuti nih. Nah, kira-kira nih Pak kapan ya kira-kira rencana ini ditindaklanjuti gitu?
yang memungkinkan ya setelah semakin ini ya. Setelah semakin ya Pak Faru Ini ya. kita mungkin lebih merancang lebih baik lagi bagaimana pembelajaran kita ke depan sehingga hasilnya lebih maksimal dari sebelumnya. Kata panjenengan tadi untuk mencapai level 9 atau 10. Betul. Luar biasa Pak Faru. Untuk jangka pendeknya seperti itu. Jangka panjang mungkin kita nanti akan berdiskusi dengan guru penggerak juga bagaimana baiknya. Jadi ada dua ya Pak Faru ya. Berarti komunikasi ya Pak Faru dan kolaborasi. Oke. Apakah ada yang lain Pak Faru selain komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat? Untuk faktor lain mungkin kita bisa mendukung program sekolah. Salah satunya adalah program dari kepala perpustakaan. Itu sangat mendukung sekali. Ini secara umum. Ilmu apapun, jadi literasi, numerasi itu bagus. Nah, kebetulan di sekolah kami kepala perpustakaan mengadakan kegiatan program literasi sebelum pembelajaran itu bergantian. Setiap jenjang kelas diberi kesempatan yang sama. Itu mungkin kita bisa mendukung hal seperti itu. Ini ya Pak Faru, berarti panjenengan untuk jangka pendeknya itu prioritasnya adalah setelah semakin tadi ya Pak Faru menindaklanjuti itu. Setelah itu baru tindakan yang lain, yaitu dari komunikasi, kemudian mendukung program sekolah melalui kelas. Oke Pak Faru, terima kasih ya Pak Faru ngobrol kita kali ini. Ini tapi kita yang terakhir nih Pak Faru. Paling akhir dan dari obrolan kita kali ini nih Pak Faru, apa yang jenengan dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak Faru? Alhamdulillah sekarang cara berpikirnya itu jauh lebih matang dan terencana. Karena memang tujuannya ini ya talkshow hari ini ya. Dengan punya gawe. Kayaknya lebih kita berpikirnya lebih ya sistematis dan terencana. Ke depan bagaimana kita menggapai hasil itu secara tepat dan sistematis seperti itu. Berarti artinya Pak Faru menemukan sendiri ya tadi masalahnya dari Pak Faru sendiri, kemudian Pak Faru sekarang sudah plong ya menemukan caranya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini sama-sama Pak Faru. Berkat bantuan dari Bu Turi. Pak Faru, saya akan menunggu tindakan-tindakan dari selanjutnya. Kira-kira setelah semakin ya Pak Faru. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Faru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.